Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan hari ini, pembelajaran biologi melalui video ini, kita akan membahas tentang Platyhelminthes. Platyhelminthes ini merupakan suatu filum dari kingdom Animalia. Struktur tubuh dan sistem organnya lebih berkembang dari Porifera dan Coelenterata, filum sebelumnya. Platyhelminthes ini merupakan kelompok dari cacing pipih. Ya, platy artinya pipih, helminthes yaitu ciri-ciri Platyhelminthes. Tubuhnya pipih dorsoventral. Jadi artinya bagian tubuhnya dorsal artinya punggung, ya, memiliki dorsal, kemudian juga ventral artinya perut. Kemudian hidupnya di air tawar, juga ada yang di air laut. Ya. Ini hidup bebas. Ya. Misalnya ada planaria, itu hidup di air tawar. Atau ada juga yang hidup parasit di dalam tubuh organisme lain. Ya. Misalnya yang kita kenal yaitu cacing pita dan cacing hati. Itu hidup di tubuh hewan, juga tubuh manusia. Struktur tubuh bersifat triploblastik asabamata. Artinya ini memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm lapisan luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan dalam. Kemudian rongga tubuhnya ya, ini belum memiliki, ya, karena mesodermnya belum mengalami perkembangan, sehingga disebutnya triploblastik asabamata. Kemudian simetri atau kelipatan tubuhnya ya, ini bersifat simetri bilateral. Apabila dipotong secara vertikal menghasilkan 2 bagian yang sama. Nah, itu yang disebut simetri bilateral. Kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing pipih ini memiliki sistem pencernaan yang tidak sempurna. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, dilanjutkan ke faring, kemudian kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus yang kemudian bercabang-cabang membentuk saluran-saluran ke seluruh tubuhnya. Nah, usus ini ya berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan ke seluruh tubuhnya. Sehingga sistem pencernaan seperti ini disebutnya sistem gastrovaskuler ya, yang berasal dari kata gaster perut, vaskuler saluran-saluran. Jadi peredaran makanan tidak dilakukan oleh darah, melainkan oleh usus. Ya. Karena Platyhelminthes tidak memiliki sistem transportasi atau peredaran darah. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ya, ini berdifusi secara langsung ya, melalui seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian sistem saraf, ya, sistem sarafnya ini berupa sistem saraf tangga tali. Memiliki sistem saraf pusat yaitu berupa 2 ganglion atau disebutnya ganglion otak yang ada di daerah kepala. Dari tiap-tiap ganglion otak keluar tali saraf, sisi yang memanjang di kiri kanan tubuhnya. Jadi pada tempat-tempat tertentu tali saraf sisi atau tali saraf longitudinal ini dihubungkan oleh serabut saraf sehingga membentuk pola menyerupai tangga yang terbuat dari tali. Ya, sistem saraf ini sehingga dikenal sebagai sistem saraf tangga tali. Kemudian, Platyhelminthes mempunyai 2 bintik mata yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau disebutnya oceli. Cacing Platyhelminthes juga mempunyai statocista ini sebagai alat keseimbangan tubuhnya dan rheoreseptor, ya, ini organ yang berfungsi untuk mengetahui aliran air. Kemudian alat ekresi, ya, ini berupa sel api atau yang disebutnya phloem cell. Ya. Sistem pengeluaran ini ya dikenal sebagai protonefridia. Jadi sel api ini dikelilingi oleh ruang kecil ya menuju lempeng bersilia ya atau berflagel ya. Ini mengalirkan cairan melalui pembuluh menuju saluran pengumpul yang akhirnya keluar ke pori pengeluaran.
Kemudian cacing pipi ini ada yang mempunyai sepasang protonephridiopor atau lubang pengeluaran. Ya. Ada pula yang lebih. Ya. Sisa metabolisme sebagian besar dibuang secara difusi melalui dinding tubuh. Kemudian reproduksi platyhelminthes. Reproduksi platyhelminthes ini ada yang secara aseksual maupun seksual. Ya. Reproduksi aseksual ini dengan cara fragmentasi, ya. Misalnya cacing planaria. Jadi fragmentasi ini memutuskan bagian tubuhnya, nanti bagian tubuh ini membentuk individu baru. Kemudian reproduksi seksualnya dengan fertilisasi, ya. Ini peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Umumnya bersifat hermafrodit, ya. Hermafrodit artinya ya, di dalam satu tubuh itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina, ya. Tetapi tetap melakukan perkawinan silang, ya, karena pematangan sel kelaminnya tidak secara bersamaan. Ya, kita masuk ke klasifikasi platyhelminthes, ya, atau pengelompokan platyhelminthes ini ya, dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas Turbellaria atau cacing berambut getar. Cirinya yaitu memiliki panjang tubuh 5-50 mm. Kemudian memiliki rambut getar, ini sebagai alat geraknya. Makanya ini disebutnya cacing berambut getar. Hidup bebas di air tawar yang jernih dan belum mengalami pencemaran yang berat. Ya. Bersifat fototropik negatif, yaitu menjauhi cahaya. Ya. Reproduksi aseksual tadi dengan fragmentasi. Contohnya planaria. Jadi planaria ini bisa dijadikan sebagai indikator biologi, ya. Karena tadi hidupnya di perairan yang bersih, ya, belum tercemar oleh limbah yang berat. Jadi apabila kita menemukan cacing planaria yang belum tercemar, ya, berarti perairan tersebut, ya maksudnya perairan tersebut belum tercemar oleh limbah yang berat. Nah ini reproduksi planaria tadi, ya. Di sini ada 3 bentuk, ya. Ada terpotong secara alami, ya. Kemudian ada membelah menjadi 2 bagian, ya. Kemudian ada juga yang membelah menjadi 3 bagian, yang nantinya bagian-bagian itu membentuk individu baru. Nah ini yang disebut fragmentasi. Kemudian kelas Trematoda, ya, atau ini kelompok cacing isap. Panjang tubuh sekitar 3-5 cm, hidup parasit, ya, pada hewan maupun manusia. Kemudian tubuhnya diselubungi oleh lapisan kutikula, ya, supaya ini tidak tercerna oleh sel inangnya. Kemudian memiliki alat pengisap yang dilengkapi dengan kait. Ya. Ini contohnya ada Fasciola hepatica yang hidup di hati domba. Kemudian ada Fasciola gigantica yang hidup di hati sapi. Kemudian ada Clonotes sinensis, ya, yang hidup di hati manusia. Ya, ini daur hidupnya nanti telur, nah, kemudian larvanya ini dalam bentuk Miracidium. Ada juga nanti berkembang jadi sporokis, masih larva, kemudian redia, serkaria, metaserkaria, kemudian menjadi cacing dewasa. Nah, ini daur hidup Fasciola hepatica, ya. Juga sebenarnya ini daur hidup Fasciola gigantica, ya. Jadi Fasciola hepatica dan gigantica ini siklus hidupnya hampir sama. Jadi cacing dewasanya itu berada di dalam tubuh sapi atau domba, ya. Yang kemudian nanti telurnya keluar bersama feses. Ya. Nanti telur ini menetas menjadi larva yang dinamakan Miracidium. Ya. Larva Miracidium ini bersilia atau berambut, ya, sehingga ini memiliki alat gerak dan masuk ke tubuh siput. Ini siput air. Yang nantinya di dalam tubuh siput, Miracidium akan berkembang menjadi sporokis. Ya, sporokista ini tidak memiliki alat gerak. Kemudian berkembang jadi redia juga. Ini tidak memiliki alat gerak. Yang nantinya redia berkembang menjadi serkaria. Ya, kalau serkaria ini memiliki alat gerak berupa flagel. Nanti serkaria ini keluar dari tubuh siput, ya, kemudian menempel di tumbuhan air. Nah,
kemudian berkembang lagi menjadi metaserkaria. Apabila sapi dan domba ini memakan rumput yang mengandung metaserkaria, maka di dalam tubuh sapi dan tubuh domba, yaitu di dalam hatinya, ini akan melanjutkan menjadi cacing dewasa. Kemudian nanti apabila bertelur, telurnya akan keluar bersama feses dan terus mengalami siklus ya atau daur. Kemudian daur hidup Clonorchis sinensis. Ya, kalau Clonorchis sinensis ini yang hidup di dalam hati manusia. Daur hidup Clonorchis sinensis ini pun hampir sama ya dengan daur hidup Fasciola. Cuman di sini inang perantaranya, ini ada ikan ya. Jadi telur sama keluar bersama feses yang kemudian nanti telur ini berkembang menjadi Miracidium larva. Miracidium ini masuk sama ke dalam tubuh siput, berkembang jadi Sporokis, kemudian berkembang jadi Redia, kemudian berkembang lagi menjadi Serkaria yang memiliki alat gerak. Serkaria keluar dari tubuh siput, ya. Ini berenang bebas, nantinya masuk ke dalam tubuh ikan. Ya, di dalam tubuh ikan inilah menjadi metaserkaria. Jadi apabila manusia memakan ikan yang mengandung metaserkaria, maka akan melanjutkan cacing dewasanya di dalam tubuh manusia. Nah, itu daur hidup Clonorchis sinensis. Kemudian kelas yang ketiga yaitu Cestoda, cacing pita. Cacing pita ini memiliki kepala atau disebutnya skoleks. Ya. Di dalam kepalanya atau skoleksnya ini ada alat pengisapnya. Kemudian kulitnya dilapisi oleh kitin. Ini juga supaya tidak tercena oleh enzim yang dihasilkan oleh sel inangnya. Nah, yang menjadi ciri khas dari cacing pita ini, ya tubuhnya beruas-ruas atau bersegmen-segmen. Ya. Tiap ruas atau segmen ini disebutnya proglotid. Ya. Proglotid ini panjangnya ada yang mencapai 2-3 meter, yaitu Taenia solium, yang hidupnya di dalam tubuh babi. Ada juga yang mencapai 10 meter, yaitu Taenia saginata, yang hidupnya di dalam tubuh sapi. Nah, setiap proglotid ini mampu memasukkan makanan sendiri, kemudian bernapas sendiri, kemudian melakukan reproduksi dan hermafrodit sendiri, sehingga tiap proglotid ini bisa disebutnya sebagai individu sendiri atau dianggap sebagai satu individu tersendiri. Kemudian ya, cacing pita atau kelas Cestoda ini tidak mempunyai sistem pencernaan dan sistem sarafnya tidak berkembang. Nah, ternyata pada cacing pita pun ada yang sistem pencernaan dan sistem sarafnya tidak punya ya, atau tidak berkembang. Kemudian contohnya ada Taenia saginata, ya, yaitu inang perantaranya yaitu sapi. Ya. Kalau Taenia solium, ya inang perantaranya yaitu babi. Ya, di sini ada daur hidup Taenia. Ya. Jadi Taenia saginata dan Taenia solium ini hampir sama siklus hidupnya, cuma bedanya pada inang perantaranya. Nah, tadi pada cacing pita ya, atau Taenia, tiap proglotid itu ini meloloskan diri ya keluar bersama feses inangnya. Tiap proglotid berisi ribuan telur. Ya, nanti telur yang keluar ya, itu telah dibuahi. Di dalamnya telah mengandung larva yang dikenal sebagai onkosfer. Larva onkosfer ini ya, menetap di otot ya, dan berkembang menjadi Cysticercus. Ya. Jadi apabila manusia memakan daging yang mengandung Cysticercus, maka akan melanjutkan cacing dewasanya di dalam tubuh manusia. Nah, itu daur hidup dari Taenia. Kemudian peranan Platyhelminthes ya. Tadi sudah disebutkan, jadi pada umumnya Platyhelminthes ini merugikan ya, sebab parasit pada manusia maupun hewan ya, kecuali planaria. Ya, tadi cacing hati atau cacing isap dan cacing pita. Nah, itu merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh organisme.
Kemudian planaria dapat dijadikan sebagai indikator biologi. Karena planaria ini hidup di perairan yang bersih, yang belum tercemar oleh limbah yang berat. Jadi apabila adik-adik menemukan cacing planaria, berarti perairan tersebut belum tercemar oleh limbah yang berat ya, atau yang kotor. Kemudian agar terhindar dari infeksi cacing yang bersifat parasit ini, ya, dilakukan beberapa cara, antara lain yaitu memutuskan daur hidupnya. Misalnya cacing hati, ya, memberantas rumput atau memberantas siput air sebagai inangnya. Kemudian maksudnya sebagai inang perantaranya. Kemudian menghindari infeksi dari larva cacing. Tidak membuang tinja sembarangan, ya, sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat. Dan tidak memakan daging mentah atau setengah matang. Jadi masak daging sampai matang. Misalnya tadi di dalam tubuh ikan bisa mengandung metaserkaria cacing Planotis sinensis yang dapat hidup di hati manusia. Ya, mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan tentang materi pelatihan MINTES. Silakan dipelajari kembali. Selanjutnya ada evaluasi. Ya, silakan diisi, ditulis, kemudian bisa dipoto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Kita cukupkan dan kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa karifatul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.